Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku juga. Kalian gimana? Melayani Tuhan, kenapa enggak? Kenapa harus takut? Kenapa harus malu? Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Kamu mau dipakai Tuhan? Yuk kita melayani Tuhan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Teman-teman, yuk kita pakai talenta kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita melayani Tuhan dari sekarang. Kids for Christ. Shalom adik-adik. Ketemu lagi sama Cici Erni dan Bang Karlin. wah, gimana kabarnya ada ya Bang? Udah pasti baik-baik semua di rumah. Ah. Rajin makan pasti. Wah, tambah gendut. tambah Kayak gendut. Bang Karlin, tambah gendut. Udah dong six-pack sekarang. Oh, udah six-pack. Nah, hari ini kebetulan kan hari Minggu kita mau ibadah sama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan ya Bang ya? Benar. Siapa nih di rumah yang udah siap memuji Iya, Tuhan Bang? udah pada mandi. Wah, ada si Yopan katanya dia udah saya siap memuji Tuhan. Wah, Udah pada bersih, udah wangi semua, Ci. udah ganteng, udah ganteng. cantik. Nah, tapi apa Ci yang harus nggak boleh kita lakuin kalau ibadah? Kalau ibadah nggak boleh bercanda, harus pakai baju yang rapi, Benar. nggak boleh lihat kanan kiri ya. Buka mata sebelah. Iya, harus yang serius meskipun Iya. ibadahnya cuma di Rumah. Oke, semuanya. Laskar Kristus. Siap. Siap. Bangkit berdiri sama-sama kita menyanyi lagu pujian yang bilang sejak ku kenal Yesus. Kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal
ada peringatan. Kalau gitu biar lebih berkeringat lagi kita angkat pujian mengatakan anak raja. Wih, mantap. Kita semua anak raja loh, Oke. adik-adik. Katakan anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak. Tangan di lantai-lantai, pinggul digoyang-goyang berkeliling. Kaki dihentak-hentak, tangan di lantai-lantai, pinggul digoyang-goyang berkeliling. Saya katakan anak raja. Aku anak raja, Kau anak raja. kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan di lantai-lantai, pinggul digoyang-goyang berkeliling. Kaki dihentak-hentak, tangan di lantai-lantai, pinggul Saya digoyang-goyang. katakan kaki dihentak-hentak. Kaki dihentak-hentak, tangan di lantai-lantai, pinggul digoyang-goyang berkeliling. Kaki dihentak-hentak, tangan di lantai-lantai, pinggul digoyang-goyang berkeliling. Wah, pinter ya Bang ya? Makin berkeringat Ci ini Ci. Makin berkeringat. Hari ini duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Yuk, semuanya sama-sama lipat tangannya, tutup matanya dalam sikap yang berdoa. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Engkau Yesus yang ditinggikan Tuhan. Pagi hari ini jamah setiap kami anak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sama-sama kita menyanyi lagu ini. Bilang Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan
Yesus berguna bagi dalam hidup kami ya Tuhan, dan menjadi pedoman bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Dadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Terima kasih untuk adik-adik yang masih setia mengikuti ibadah online. Nah, kita terus berdoa supaya segera ibadah offline akan dilakukan di gereja kita. Dan Tuhan Yesus tolong supaya kita semua ketika beribadah bisa menjaga protokol, sehingga semua orang, semua anak-anak sekolah minggu yang hadir bisa mengikuti ibadah dengan baik tanpa ada ketakutan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini Kanisha mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mau bercerita tentang seorang anak yang berani. Nah, selanjutnya kalian akan saksikan video ini ya dengan baik, dengerin dengan baik supaya kalian mengerti apa yang harus kalian lakukan. Selamat menikmati. Anak kecil menyelamatkan Paulus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 23. Suatu hari, Pak Paulus pergi ke kota Yerusalem. Pak Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di kota Yerusalem. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Pak Paulus. Lalu orang Yahudi yang banyak itu ingin menangkap Pak Paulus. Tiba-tiba datanglah pasukan tentara untuk mengambil Paulus dan membawanya ke markas. Orang Yahudi gagal untuk menangkap Pak Paulus karena sudah bawa di markas tentara Roma. Tetapi orang-orang Yahudi mempunyai rencana jahat, yaitu ingin menangkap Pak Paulus sendiri. Tetapi ada seorang anak kecil yang mendengar rencana jahat orang Yahudi. Anak kecil itu lalu berlari pergi ke markas tentara Roma. Anak kecil adalah keponakan Pak Paulus. Anak kecil itu tidak ingin pamannya celaka. Lalu anak kecil itu bertemu dengan perwira pasukan dan memberitahukan rencana jahat orang Yahudi. Kemudian kepala pasukan itu memerintahkan Pak Paulus untuk segera dipindah ke kota Kaisarea. Akhirnya, pada malam hari para prajurit itu melindungi dan membawa Pak Paulus pergi. Keesokan harinya, orang-orang Yahudi menunggu dan gagal lagi untuk menangkap Pak Paulus. Ayat hafalan: kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ulangan pasal 31 ayat 6.
adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tadi adik-adik sudah menyimak video yang sudah diputar. Nah, dari cerita yang tadi Kanisha mau bilang bahwa kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus jadi anak-anak yang berani. Gak boleh takut ketika kalian melihat sesuatu ada yang salah, mungkin di sekolah atau di rumah atau di dalam pertemanan kalian, di lingkungan kalian tinggal. Mungkin kalian adalah sesuatu perbuatan teman-teman kalian yang mungkin gak bagus. Mungkin waktu mereka belajar di sekolah mereka nyontek atau mereka berantem dan sebagainya, melakukan hal-hal yang gak bagus. Kalian harus cepat-cepat lapor, kasih tahu kepada guru kalian. Jangan takut kalau Kak, aku takut kalau nanti aku lapor mereka nanti jahatin aku balik gitu kan. Gak usah takut, Tuhan ada di pihak kalian. Seperti anak kecil ini, dia waktu memberitahukan kepada kepala pasukan bahwa ada satu rencana jahat yang ingin dilakukan oleh orang Yahudi kepada pamannya, ya, dia bisa aja takut. Tapi karena dia tahu ini adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang gak baik, maka dia mencari jalan untuk dapat memberitahukan itu kepada kepala pasukan. Dan yang kalian lihat bahwa kalau kalian melakukan hal yang baik, maka Tuhan akan menuntut kalian, akan menuntun kalian. Kenapa Kanisha bilang seperti itu? Gak gampang loh anak kecil bisa masuk di dalam di penjara lah istilahnya, karena Paulus pada saat itu sedang ditahan gitu ya. Anak kecil sendiri masuk dengan gampang gitu, dia bisa lolos masuk karena cuma mau memberitahukan satu hal. Bisa aja orang meragukan, prawira di situ bisa meragukan anak kecil ini kok tahu gitu loh, maksudnya berita yang dia sampaikan ini apakah ini benar ya. Tapi semua itu ada tuntunan Roh Kudus. Tuhan tolong sehingga anak itu ketika dia memberitahukan itu kepada Paulus dan Paulus menyampaikan itu kepada perwira, dan perwira membawa anak itu untuk ketemu langsung dengan kepala penjara, dengan kepala pasukan pada saat itu, dan dia memberitahukan semua yang sedang terjadi. Nah, ayat 19, maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama. Lalu seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Sesuatu yang buruk, mereka ingin membunuh Rasul Paulus yang sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sudah ditemukan bahwa Paulus tidak melakukan sesuatu yang jahat, tapi mereka berniat, memiliki niat yang sangat jahat supaya bisa membunuh Paulus. Dan apa yang terjadi? Kepala pasukan ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak kecil ini. Ya, di samping satu sisi kepala pasukan juga bisa menolak karena anak ini adalah keponakan Paulus, bisa aja dia bisa mengarang cerita gitu ya. Tapi Kanisha percaya bahwa ada tuntunan Roh Kudus di situ yang menuntun anak ini dan menolong dia sehingga ketika dia menyampaikan sesuatu kepada kepala pasukan, dan kepala pasukan itu mendengarkannya. Bahkan kepala pasukan tidak cukup mendengarkannya, kepala pasukan pun melindunginya. Di ayat yang terakhir, ayat 22 berkata, lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Kenapa kepala pasukan melakukan hal ini? Supaya jangan sampai ada orang yang tahu bahwa kepala pasukan ini sudah mendapat berita dan seorang, dan bisa aja kalau orang Yahudi tahu kalau anak ini yang menyampaikannya, maka mereka pun bisa menjahati dia. Kenapa? Bagi mereka dia sudah membela orang jahat, padahal Paulus gak jahat seperti itu. Nah, adik-adik, sekali lagi Kanisha mau bilang, gak usah takut apapun itu.
Kalau kalian merasa sesuatu itu salah, kalian harus cepat-cepat kasih tahu kepada guru kalian atau orang tua kalian atau siapapun yang kalian tahu dia bisa mengendalikan atau dia bisa memisahkan berantem atau apa sebagainya. Ya, biarlah dari kebenaran firman ini bisa menolong adik-adik dan kita semua yang ada untuk tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika itu benar, lakukanlah, belalah. Ketika itu salah, lapor, kasih tahu kepada orang yang bisa menjadi penengah atau orang yang bisa menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Karena apa? Kalau kita mengikutinya, kita mendukungnya, maka kita akan juga jadi orang-orang yang gak benar. Karena kita mendukung kejahatan, kita mendukung hal-hal yang gak benar. Tapi kita mau belajar dari keberanian anak ini, bahwa walaupun dia kecil, tapi dia berani untuk membela yang benar. Selain terlepas dari dia adalah keponakan Rasul Paulus, tapi dia tahu apa yang omnya lakukan itu benar. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan ketika ada orang yang ingin menjahatinya, ketika ada orang yang ingin menghalangi kebenaran firman Tuhan disampaikan, kalian anak-anak sekolah minggu hebat harus berdiri tegak. Walaupun orang bilang orang Kristen begini begitu, tetap berdiri dan bilang, saya anak Tuhan, saya tahu dan saya mau melakukan hal yang benar. Ya, Tuhan Yesus tolong kalian, Tuhan Yesus tolong kita semua supaya kita terus menjadi anak sekolah minggu yang memuliakan nama Tuhan dan terus berani menegakkan kebenaran firman Tuhan untuk menyenangkan, bukan menyenangkan hati siapa-siapa, bukan menyenangkan hati papa mama, Kanesia atau semua orang, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita lakukan itu atas dasar kebenaran. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih untuk cerita kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama Tuhan. Tolong kami supaya kami terus menjadi anak-anak sekolah minggu yang hebat, anak-anak sekolah minggu yang pintar, anak-anak sekolah minggu yang berani menghadapi segala sesuatu. Ketika kami melihat sesuatu yang jahat atau sesuatu hal yang tidak baik, Tuhan tolong kami memiliki keberanian untuk kami dapat memberitahukan hal yang gak baik ini kepada orang-orang yang lebih dewasa, orang-orang yang lebih tua, supaya mereka bisa menengah dan mereka bisa menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Tuhan tolong kami tahu sebagian anak kami mungkin masih kecil, tapi kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kuasa atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami, berkati kami sehingga dalam pandemi apapun yang saat ini sedang terjadi, kami terus ada dalam kekuatan dan kesehatan yang bersedia pada Tuhan. Ya, hidup kami dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya.